Itu sudah saya koordinasikan dengan tim supaya dijaga kesehatannya, karena memang itu dikeroyok, disiksa dari jam 1 malam sampai jam 3. Jam 3 pingsan, bangun dikeroyok lagi, dikeroyok lagi. Dan itu terjadi sehari setelah sampai di Jakarta. Langsung Abi, gas terus sampai Pol. Ya, shalom. Shalom. Oh ini Abi YouTube-nya dimatikan dulu. Salah satu dimatikan. Itu Abi ada 2 device, satu dimatikan karena suaranya feedback. Oke. Nah, ya. Hari ini saya mendapat kemajuan yang luar biasa masalah Muhammad KC, dan ada pengacara yang sudah mengajukan pengunduran diri. Saya langsung respon, langsung bikin buat surat baru, dan banyak hal kemajuan hari ini, termasuk masalah penganiayaan itu. Sebelum saya ke Bali, saya bersumpah dalam nama Yesus Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu. Siapapun yang menyentuh Muhammad KC, dia akan membayar dengan harga yang mahal. Siapapun kamu, apapun jabatan kamu. Dan sekarang ini ketar-ketir penyidiknya, dan sekarang pokoknya harus dibongkar habis, dan mereka akan mendengar baik-baik apa yang saya katakan. Saya adalah korban dari penistaan agama, korban dari undang-undang yang diberlakukan di tengah orang yang menganut agama boleh mengkriminalkan orang, boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Jadi apapun keadaan Muhammad KC sekarang, saya sudah bilang kepada penjaga rutan dan penyidik, jangan sampai Muhammad KC disentuh. Menyentuh Muhammad KC berarti menyentuh orang Kristen seluruh dunia. Ya. Bukan seluruh Indonesia. Kami harus mengatakan itu. Karena kami tidak membela Muhammad KC, tidak membela Tuhan kami, tidak membela agama kami. Kami membela kebenaran. Kebenaran di atas kebenaran. Kalau Muhammad KC hanya mengatakan itu dan ada dasarnya, tetapi sumber fitnah itu adalah muncul dari mulut Abdus Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Di salib, kata-kata di salib ada jin kafir tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Jadi Abdus Somad menggunakan asumsi sendiri, mulut kotor, mulut jahat. Dan itulah yang menjadi pemicu fitnah yang muncul ini. Dan banyak orang yang menanggapi omongan Abdus Somad. Termasuk Muhammad KC. Muhammad KC justru jin itu ada di dalam Al-Quran. Jin itu ada mengerubuni Nabi Muhammad dengan membaca surat Al-Jin, surat ke-72, ayat 19. Itu jelas-jelas sekali ayatnya ada, dan Muhammad KC membaca berdasarkan tertulis dalam Al-Quran. Jadi,
Sebenarnya Muhammad Kacé itu tidak salah. Oleh karena itu tuntutan saya, bebaskan Muhammad Kacé atau tangkap Abdul Somad. Ya. Harus ditangkap. Lah saya ini salah apa? Divonis oleh hakim 4 tahun. Di dalam video itu boleh dilacak di manakah kesalahan saya, apa kesalahan saya dalam video yang dipakai oleh polisi untuk memenjarakan saya. Tidak ada salahnya daripada sebuah kitab suci boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Dan ayatnya bukan 1 dan 2, karena saya dulu itu guru tafsir Quran, guru sejarah Islam. Saya tahu persis kok. Dan apa yang saya omongkan ini, semuanya tidak menyalahi aturan. Semua yang omongan saya bisa dibaca. Baik tertulis di dalam Alkitab maupun tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Semua itu terbuka. Tapi kenapa mereka marah? Kenapa? Ya karena mereka kesurupan beragama. Mereka itu kesurupan beragama. Nah, sampai tahap ini, tadi pengacara kami yang sudah melakukan sebuah kegiatan yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Ya, karena hasilnya di luar dugaan saya. Kerja dari tim pengacara baru ini. Gitu. Jadi dia bukan pengecut. Saya belum memperlihatkan siapa pengacara ini. Nanti sebentar lagi. Tunggu hari Senin baru atau hari Selasa paling lambat saya akan konferensi pers. Dan kita akan menyiapkan wartawan-wartawan untuk menaikkan, memviralkan ini. Bebaskan Muhammad Kacé atau tangkap Abdul Somad. Karena sumber malapetaka mulut ini adalah dari yang bernama Abdul Somad yang berbicara tanpa dasar. Tanpa dasar, hanya asumsi otak dia yang tidak becus. Nah, ini yang harus disampaikan oleh kita semua. Termasuk dari Eropa Pak Paul Zhang, yang di Amerika Pak Tony Bastaman untuk berbicara. Saya sebenarnya belum mau berbicara di kesempatan ini. Tetapi ada beberapa poin yang sedang saya rahasiakan karena orang-orang yang terlibat pemukulan MKC harus segera ditindaklanjuti sebagai kejahatan kriminal karena dia memukul tahanan kita, yaitu teman sedarah saya. Jadi Muhammad Kacé itu, MKC itu sedara dengan Saifuddin Ibrahim. Karena dia sudah minum darah Yesus. Haleluya. Jamuan kudus. Jadi itu pentingnya untuk dipahami oleh siapapun. Makanya saya tidak takut. Saya pertaruhkan seluruh hidup saya untuk membela Muhammad Kacé, membela siapapun yang dianiaya karena Kristus. Sepakat. Ya, jadi saya sudah sedarah dengan siapapun yang sudah mengalami dan menikmati perjamuan kudus. Oleh karena itu saya satu darah dengan Muhammad Kacé. Kacé sakit, saya sakit. Jadi dia menderita, saya pun menderita, dia di penjara. Kalau perlu ganti. Muhammad Kacé di luar, saya di dalam penjara. Itu bukan masalah. Ini bukan sekedar omong, bukan kejahatan mulut saya, tetapi rasa pembelaan itu penting bagi setiap orang Kristen dimanapun dia berada.
Di ujung bumi manapun dia berada, dia harus membela kebenaran. Dan jangan sampai ada orang yang dianiaya karena Kristus, lalu kita tidak menolong dan membantunya. Itu yang saya omongkan kesempatan ini, sehingga saudara-saudara boleh lega dan berdoa, tetap berdoa untuk saya. Abi, mau tanya Abi, itu kenapa nggak mau divisum? Kemarin kenapa? Akhirnya tuh KC divisum apa enggak? Nah gitu aja, kalau jangan kenapa itu banyak lah. Sekarang jadi divisum apa enggak? Sekarang kita sudah ajukan surat supaya dia divisum. Apa nggak terlambat Abi kalau baru ajukan surat, nanti seminggu kemudian baru di ACC loh Abi? Oh nggak bisa, pokoknya polisi harus kerja profesional. Katanya melindungi, mengayomi. Jangan mengayomi orang yang kita takuti jabatan dan pengaruhnya, tetapi tidak mengayomi orang minoritas, maka polisi itu salah. Dan dia harus divisum. Saya tahu mungkin besok saya tinggal, tadi saya sudah konferensi dengan pengacara, serta kemajuan dan apa yang dilakukan, termasuk sudah visum ini. Tinggal ditunggu hasilnya. Tinggal tunggu hasil visumnya, surat pengajuannya sudah. Tapi saya kemarin sudah melihat bekas lebamnya itu ya masih sedikit, tinggal sedikit. Nah itu kan trik-triknya mereka, jahat itu mereka. Iya, tapi bagaimanapun ya tetap ketahuan oleh mesin untuk apakah memar, karena juga kemungkinan itu tulang rusuk kanannya itu patah. Tulang rusuk kanannya itu patah, kemungkinan. Karena dia masih ke hari apa saya ke sana itu? 15 hari Rabu. Kamis. Oh, hari Kamis saya datang ke sana. Kamis sore saya buka itu bekasnya, masih kelihatan bekasnya. Pokoknya jangan khawatir, ikut berdoa saja. Saya berharap bahwa pelaksanaan ini kalau memang dia harus di pengadilan, dia harus dibawa ke Bali. Tetapi perjuangannya bukan mikirkan dia di sidang di Bali atau tidak. Sebelum apapun yang terjadi, saya bersumpah dalam nama Yesus Kristus bahwa dia harus dibebaskan, atau Abdus Somad harus ditangkap. Bareskrim harus pilih. Nah, saya sudah ngomong lantang di kantor Bareskrim. Sepertinya saya orang gila ngomongnya. Nah, itu yang kadang-kadang saya takutkan diri saya sendiri dengan omongan saya yang terlalu lancang atau berani seperti itu. Saya masa bodoh. Saya sudah terlanjur disakiti oleh undang-undang atau semacam. Ya bukan undang-undang, pasal penistaan agama itu telah membuat saya menderita. Hidup saya dirampas 1 tahun 4 bulan. Kalau mau menggunakan undang-undang pasal ini, maka seluruh ayat Al-Quran yang membolehkan membunuh manusia ini harus dihapuskan. Barulah pasal penistaan agama ini boleh diberlakukan dengan adil. Jangan yang minoritas ditangkap, mayoritas berkeliaran. Nah, ini yang menjadi fokus, bukan menyiapkan persidangan Muhammad KC di Bali, enak aja. Yang menjadi sumber malapetaka itu adalah mulut Abdus Somad. Nah, kita ini imbas. Kita ini asap dari omongan Somad. Apinya itu Somad. Nah,
asapnya itu adalah Muhammad KC. Jangan menggantang asap. Sumber anginnya itu dari mana? Ya, ini Amin Wijaya, Abi ini banyak yang mau nanya, tapi sebentar sebelum Amin Wijaya, nanti saya cuma pengen tahu nih, saldo kita nih masih kurang ya, Abi ya. Tadi malam saya telepon baru 60 juta ya. Nah, ya, buat bayar lawyer nggak cukup dong, kita bayar lawyer kan sekitar berapa itu? Ada lawyer minta 200, ya saya yang nggak punya sementara. Iya, ya makanya kita kan lagi kumpul, karena kan uang yang 100 juta, tadi saya sudah umumkan, yang 100 juta dari Yusuf Manubulu, itu biar dipegang sama istrinya KC buat hidup mereka. Nah sekarang kita kumpulkan fokus yang buat perjuangan kita, toh. Nah, yang untuk kepentingan ini, saya belum pakai, masih saya kemana-mana itu saya pakai uang istri saya untuk, ya bantuan-bantuan untuk anak istri saya. Itu ya, saya pakai. Jangan khawatir, Abi. Pak Suara Kebenaran kemarin ada transfer ke rekening Abi 2 hari lalu kalau nggak salah, 2 atau 3 hari lalu Pak Suara Kebenaran transfer ke rekening Abi yang lama. Tapi itu untuk privat Abi gitu ya, bukan untuk Pak KC. Kalau yang Pak KC sudah ditransfer lagi sama Pak Suara Kebenaran. Saldo hari ini per sore tadi sudah 70 yang masuk. Ada tambahannya 70 ya, tapi masih kurang dong. Kan kemarin katanya bayar DP untuk lawyernya, uang jalan segala macam. Nah, saya juga belum bayar untuk DP lawyernya itu karena nomor rekening lawyer itu belum dikasihkan. Oke, nggak apa-apa. Dibikin anggarannya ini untuk apa, pos-posnya. Jadi kita tahu kita budget kurang lebih segini buat tempur, terus kita langsung teriakan di sini, Abi. Kalau enggak nanti nggak cukup budget. Semua kita percaya pada Tuhan Yesus, tapi kita tahu bahwa Tuhan akan berkati kita dengan masalah itu. Ya, jadi untuk Abi tadi kemarin Pak Suara Kebenaran sudah khusus supaya Abi jangan sampai juga nombok-nombok yang nggak perlu juga ya. Saya tahu Abi tulus, tetapi kemarin Pak Suara Kebenaran tadi langsung saya transfer, bilangnya begitu Suara Kebenaran. Wah, terima kasih Suara Kebenaran. Nah, luar biasa. Mobil-mobil saya juga bisa dipakai oleh mereka, saya tinggalkan. Ya, oke, ini Amin Wijaya dulu mau nanya nih, Amin Wijaya, silakan sama Pak Bahtiar nih, Pak lawyer juga nih. Amin Wijaya mana Amin Wijaya, silakan. Shalom, Abi. Pertama saya mau protes sama Abi, saya dibohongin dari Ibu Sarah Ayu, katanya Pak KC dalam keadaan damai sejahtera sukacita, nggak taunya digebukin di dalam. Loh, damai sejahtera, Pak KC sejahtera ya toh, masalah kesakitan badannya beda lagi. saya nggak dikasih tahu, katanya biar nggak rame, saya protes. saya dibohongin. Padahal saya nggak pernah bohongin Abi sama Abu, nggak pernah bohongin Bunda. Terus yang kedua, Abi, tanggal 1 tadi si Pastor Pos Kota sudah menuliskan ada berita informasi KC telah digebukin, tapi melalui lawyernya Pak Sandi di situ katanya keadaannya baik-baik saja. Dan waktu ketika Abi menengok itu, dan saya pernah dengar agak bengkak, dan saya debater mengungkapkan begitu. Ya. Ini sudah lama Abi. Dan kalau saya mendapat kabar yang kemarin yang terjadi di YouTube itu sampai pingsan. Artinya kalau seseorang dipukul sampai pingsan, itu mengalami pemukulan yang luar biasa, Abi. Dan apakah juga di asal lain diajukan visum, bisa diajukan juga ronsen seluruh check up badan, gitu kan, juga ada katanya tulang apanya diduga patah, gitu, Abi. Dan harus saya rasa juga dilakukan perawatan inap, gitu, Abi. Gitu, jangan Pak Yaya Waloni saja yang bisa menginap di rumah sakit. Kalau Pak Aceh ditunda-tunda, ini kan sangat membahayakan bagi kesehatan keselamatan Pak Aceh, Abi. Ya, itu sudah saya koordinasikan dengan tim supaya dijaga kesehatannya, karena memang itu dikeroyok, disiksa dari jam 1 malam sampai jam 3. Jam 3 pingsan, bangun dikeroyok lagi, dan itu terjadi sehari setelah sampai di Jakarta, gitu. Dan disatukan di dalam dia di sel sendirikan.
Dan waktu saya tanya saya sudah 2 kali datang ke Bareskrim tapi tidak mau dipertemukan, sampai yang kedua itu saya marah besar. Kalian sudah menyiksa KC ya? Enggak, kami enggak nyentuh. Iya, memang kamu enggak menyentuhnya, tetapi yang lain yang menyiksa Muhammad KC. Oh, tidak ada yang menyentuhnya dan kuncinya ada di tangan saya, kata ini. Enggak mungkin diduplikasi katanya. Oke. Permohonan untuk divisum, untuk dibawa ke rumah sakit atas perintah dari hamba Tuhan besar, untuk saya sudah saya bikin suratnya, itu saya hentikan karena saya yakin dengan omongan polisi. Semua nama harus dirahasiakan karena ini masalah internal di dalam sana. Jadi, ya, Abi jangan nanti takutnya nanti nama-nama itu nama-nama dirahasiakan karena backing semua dirahasiakan semua, Abi. Jadi saya tidak menyebut nama-nama hamba Tuhan yang menolong, membantu saya, bahkan yang menjemput, yang memberi saran dan sebagainya. Bahkan ada hamba Tuhan yang bergerak silent untuk saya, untuk semua kegiatan-kegiatan saya, bahkan ketika saya dalam penjara. Jadi saya sangat terbantu oleh hamba Tuhan yang tidak mau disebut namanya kalau hal-hal yang begini, begitu. Nah, itu saya perlu katakan, karena kedekatan mereka ini kalau diketahui oleh umum ya tidak etis, jadi begitu. Yang menjadi pertanyaan Pak Supol gitu, kenapa setelah Pak Herbert Aritonang mengungkapkan dan viral di banyak YouTuber gitu, dan baru Abi berbicara gitu, Abi, apakah ada tekanan atau memang diam untuk strategi begitu, Abi? Mohon maaf, Abi. Ya, itu permainan catur masalahnya. Bagaimana pion ini dimajukan dulu, ataupun perwira bisa kita korbankan untuk memenangkan perjuangan. Jadi bukan setelah ngomong begitu lalu diviralkan gitu. Bukan itu maksudnya. Karena belum tepat waktu. Para lawyer ini belum menyatu dengan hati saya gitu. Tapi begitu menyatu, ya saya nggak takut. Bahkan untuk tahap-tahap apa yang sudah kita dapatkan sampai hari ini, nah tahap yang saya dapatkan, yang kita dapatkan adalah yang sudah saya bicarakan. Yang belum sampai ini, ya tentu saya tidak akan membacakan dan membicarakannya. Itu. Jadi begitu Pak Amin. Siap, Abi. Terima kasih Pak Abi. Thank you, Pak Supol. Oke. Izin bertanya Pak Saifuddin. Ya. Bisa nggak dibuat kronologi penyiksaan itu Pak dan ditandatangani Pak MKC? Itu kita hanya mendengarnya secara lisan sampai kita akan mendapatkan visumnya. Hasil visumnya bagaimana, dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Karena kita tidak bisa membuktikan sesuatu tanpa visum. Jadi Muhammad KC tetap itu, atau kita akan dan mengeluarkan banyak amunisi untuk ke depan ini. Karena ini bukan masalah KC gitu, tetapi ini masalah kedaulatan dan kecintaan kita kepada NKRI. Dan jangan sampai ada lagi orang yang disiksa karena warna kulit, bentuk mata, bentuk rambut, ataupun minoritas, ataupun Indonesia Timur, Indonesia Barat. Kita ini NKRI. Kita akan bangga kita mempunyai Indonesia yang toleransi dan damai, saling mengasihi antar suku, bangsa, dan sebagainya. Jangan ada karena pepatah kita itu hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang, tetap lari ke negeri sendiri. Gitu.
Jangan, itu sebabnya saya tidak akan mundur sedikit pun untuk menyampaikan kebenaran. Toh hidup kita hanya sebentar dan kita mati sekali. Itu yang menjadi watak kecintaan saya kepada Indonesia. Lebih daripada itu, saya masuk Kristen karena saya cinta kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang ajaib itu. Begitu, Pak. Ya, begini Jadi Pak. belum dipikirkan. Begini Pak Abi, maksud saya kronologis itu perlu untuk konsumsi mengekspos di media dan juga para YouTuber. Karena untuk mencegah adanya hoax, ya. Jadi kalau sudah ada kronologi itu menjadi suatu yang benar-benar meyakinkan semua orang bahwa beliau telah disiksa. Itu saja Pak. Ya. Pak. Ya, dengan berita hari ini saja sudah geger kok, gitu. Nanti kita akan membuatnya. Kemarin kasih, sudah saya tulis kronologinya, tetapi tidak akan saya sampaikan. Iya, tentu setelah izin dari pengacara juga Pak. Nanti begitu ada izin dari pengacara diekspos, nah semua akan bergerak Pak. Iya, terima kasih. Suara-suara hari ini saja sudah luar biasa gitu. Iya, terima kasih Pak Abi. Sehat-sehat ya, jaga kesehatan dan keselamatan Pak Abi juga. Iya, saya tetap menginjil. Ya. Banyak yang saya menangkan hari ini. Luar biasa. Jadi makanya kemarin naik mobil di jalan, pantesan ditelepon seharian nggak bisa. Teman-teman jangan salah paham kemarin yang katanya Abi telepon nggak bisa. Nggak, karena lagi di jalan seharian itu ya. Dan sambil mampir ke anak-anak yang dibaptis sama, kemarin nggak mampir ke rumah Anissa di Semarang, Abi. Kita lewatin itu Semarang, Surabaya pun lewat. Terima kasih untuk Bapak siapa tadi yang Supriyadi. Pak Supriyadi. Terima kasih banyak ya. Ke hari besok itu saya tinggal menunggu satu hal di visum, dan saya bilang jangan polisi yang ngambil hasil visumnya, harus pengacara atau keluarga sendiri. Dan jangan ada campur tangan karena mereka sudah lagi ketakutan semua yang menangani Muhammad KC. Mereka polisi-polisi penyidik pun deg-degan karena sudah dilaporkan semua kepada propamnya juga. Sudah semuanya harus diselesaikan. Bahkan pengacara itu minta dalam 1 jam harus selesai. Jadi nggak berani nunda-nunda itu polisi. Bahkan di kantor itu sendiri, kenapa di kantor pusat, di Mabes terjadi penyiksaan terhadap Muhammad KC. Dia ini bukan maling, bukan koruptor, bukan narkoba, gitu. Bukan kasus itu. Dia ini adalah orang. Dia manusia urapan Tuhan, saya bilang gitu. Oleh karena itu, siapapun yang menyentuhnya akan kena dampak kepada turun-temurun, kepada anak istrimu, saya bilang gitu. Karena saya percaya dengan urapan Tuhan atas teman-teman yang sudah minum darah Kristus, yaitu perjamuan kudus.